Sahabat RTV, pada bulan Juni lalu, jasad pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir Jalan Poros Malawa Bone, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dalam kondisi hangus terbakar. Identitas jasad sudah tak dapat dikenali lagi akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Kepolisian Polres Maros pun berjibaku dengan waktu untuk mengungkap identitas dan penyebab pasti kematian korban. Jumat pagi 11 Juni 2021, warga Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibuat geger oleh temuan jasad dengan kondisi hangus terbakar. Jasad itu berada di pinggir Jalan Poros Malawa Bone. Akibat luka bakar di sekujur tubuh, membuat korban yang diduga seorang pria itu tak dapat dikenali secara fisik. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga bernama Udin. Ia mengaku menemukan jasad korban dalam kondisi masih terbakar sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Saat sedang memandu mobil di lintasan Jalan Poros Malawa dan Kabupaten Bone, ia melihat ada asap di tepi jalan. Namun begitu mendekat, sumber asap ternyata berasal dari jasad orang terbakar. Karena takut, ia pun lari ke kantor polisi untuk melaporkan temuannya itu. Sekitar subuh tadi, saya lihat setengah 6. 6. Kita sedang apa tadi lihat itu? Saya kebetulan tadi antar mobil, terus saya lihat di situ ada asap. Terus saya dari atas, baru saya turun lagi. Setelah dibawa, ada lagi, saya antar lagi mobil sama teman-teman. Setelah itu, saya penasaran kenapa dari tadi itu asap. Jadi saya singgah di sini. Iya. Saya lihat, bukan itu saya lihat banyak orang tuh. Iya. Jadi lari pergi di pinggir jalan, mobil nggak ada mau berhenti. Habis itu saya langsung lari ke kantor bawah melapor. Ke mana? Ke kantor polisi? Iya, Polsek? Iya, Polsek Malawa. Pak, sekitar jam berapa kita lihatnya, Pak? Sekitar subuh kayaknya. Itu 6. waktu terbakar seperti apa modelnya? Kayak apa? Terbakar semua saja. atau apa? Saja sekedar asap saja saya lihat di situ pinggir jalan karena bilang saya kira cuma tuh sampah kebakaran. Ternyata mayat di situ. Mendapat laporan, tim Inafis Polres Maros langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan proses identifikasi. Tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan juga turun tangan melakukan identifikasi di sekitar lokasi penemuan jasad. Polisi sempat dibuat kesulitan untuk mengidentifikasi jasad korban lantaran tak dapat menemukan satupun tanda pengenal di sekitar tubuh korban. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Maros, AKP Niko Erikson mengatakan, jasad diduga adalah korban pembunuhan. Hal itu berdasarkan kondisi jasad ketika ditemukan. Selain terbakar, posisi jasad tertelungkup dengan indikasi tangan sudah terikat dan mulut ditutup lakban. Selain itu ditemukan pula fakta bahwa kaki bagian kanan korban patah. Menurut pemeriksaan awal, korban diperkirakan berusia 17 tahun. Jadi kondisi jenazah ketika ditemukan posisinya itu telungkup dengan indikasi tangannya sudah terikat, kemudian mulutnya terlakban, tertutup juga. Ada seperti salah satu kakinya sebelah kiri, sebelah kanan patah. Jadi ini korban ini jenis kelaminnya laki-laki, diperkirakan umurnya kurang lebih 17 tahun, tingginya 160. Untuk mempercepat proses identifikasi, polisi juga meminta semua pihak memberikan informasi dengan melapor jika ada anggota keluarganya yang hilang. Dari sekitar lokasi kejadian, polisi sudah mengamankan beberapa barang bukti. Sementara jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turnback Crime, RTV.
Setelah dilakukan otopsi, polisi akhirnya merilis sketsa wajah jasad tanpa identitas yang ditemukan hangus terbakar di pinggir jalan Poros Maros Bone, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan, diduga kuat korban dibunuh dan sudah tewas sebelum dibakar di tempat kejadian perkara karena terdapat sejumlah luka penganiayaan di tubuh korban. Penemuan sesosok jasad yang hangus terbakar sontak membuat warga desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan seketika terhenyak. Polisi pun bergegas mengidentifikasi jasad korban yang sudah sulit dikenali akibat luka bakar parah di sekujur tubuh korban. Meski begitu, laboratorium forensik polisi berhasil menerbitkan sketsa wajah korban yang dikeluarkan oleh Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa korban berjenis kelamin laki-laki berusia antara 17 sampai 20 tahun dengan perawakan kecil serta bentuk rambut bergelombang. Tak hanya itu, hasil otopsi juga memperkuat dugaan pembunuhan terhadap korban. Polisi berhasil memperoleh bukti forensik bahwa korban sudah meninggal dunia sebelum dibakar di tempat kejadian perkara. Korban mengalami kekerasan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Di antaranya adalah terdapat bekas luka tusuk di lengan kanan. Selain itu, ada pula luka yang sangat parah dan diduga kuat menjadi penyebab utama kematian korban, yaitu bekas hantaman benda tumpul pada tengkorak bagian atas. Diduga kuat hasil dari pemeriksaan dari Dokpol itu bahwa si korban ini sudah meninggal sebelum dibakar di TKP. Dan kalau dari hasil penyidikannya sendiri, ini korban meninggal akibat apa sih sebenarnya? Jadi hasil pemeriksaan sementara si korban ini mengalami kekerasan, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Ada bekas luka tusuk di lengan kanannya, kemudian ada bekas luka yang sangat parah yang diduga kuat penyebab utama kematiannya si korban, di mana bagian tulang tengkorak kepala, tengkorak dari korban bagian atas ini ada hantaman benda tumpul. Polisi pun terus berusaha mencari identitas korban. Tim Inafis Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pengecekan sidik jari. Namun data korban tidak ditemukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Atas penemuan jasad terbakar ini, polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri menyerupai sketsa wajah korban, diharapkan segera melapor ke Mapolsek dan Mapolres terdekat untuk membantu proses identifikasi. Sehari setelah penemuan jasad, polisi pun kembali melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan dengan melibatkan anjing pelacak. Dari hasil olah TKP, diduga kuat pelaku membawa korban dari arah Kabupaten Bone ke tempat pembuangan dan pembakaran jasad di wilayah Maros, kemudian kembali lagi ke arah Bone. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, berdasarkan laporan keluarga serta sketsa wajah korban, polisi akhirnya berhasil menemukan petunjuk dan menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sadis itu. Polisi juga mengejar pelaku lainnya karena diduga pembunuhan ini dilakukan lebih dari 2 orang. Penemuan jasad tanpa identitas di tepi Jalan Bukit Kemiri, Tompo Ladang, Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 11 Juni lalu jelas mengisahkan kengerian bagi warga sekitar. Bagaimana tidak, korban ditemukan dengan kondisi hangus terbakar. Tidak hanya itu, pada bagian tubuh korban, polisi juga menemukan luka akibat penganiayaan serta hantaman benda tumpul di bagian kepala. Setelah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi jasad korban, polisi pun mulai menemukan titik terang menyangkut identitas korban yang diduga adalah seorang pria berusia 20 tahun berinisial RML,
warga Goa, Sulawesi Selatan. Hal ini diperkuat adanya laporan dari seorang ibu yang menyatakan anaknya hilang dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada kemiripan dengan ciri-ciri korban. Berdasarkan laporan keluarga serta sketsa gambar wajah korban yang disebar, polisi akhirnya berhasil menemukan petunjuk untuk menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sadis itu. Ya, sampai hari ini bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan kejadian hari Jumat yang lalu, ya, tanggal 11 pukul 04.30 WITA, di mana ditemukan seorang laki-laki yang meninggal atau tewas terbakar, dan hasil daripada lapor menyatakan yang bersangkutan atau korban ini meninggal karena dibakar. Nah, kemudian ada juga luka tusuk yang menandakan atau mengidentifikasikan korban ini dibunuh sebelum dibakar. Dan hari ini hasil daripada pengembangan yang dilakukan oleh tim Resmob Polda Sulawesi Selatan, kita sudah berhasil mengamankan 2 orang, ya, 2 orang yang diduga merupakan pelaku daripada pembunuhan tersebut. Saat ini tim sedang bekerja di lapangan karena hasil integrasi sementara atau pemeriksaan sementara, pelaku ini dimungkinkan lebih daripada 2 orang. Jadi ini berawal daripada kemarin, ya. Jadi kemarin pukul 6 pagi ada seorang ibu-ibu yang menyatakan anaknya hilang, ya. Kemudian identitas daripada anak tersebut adalah MRL, usia 20 tahun. Kemudian kita lakukan penelitian dan pencocokan kepada lapor dan Dokes Polda Sulsel. Ada kemiripan antara korban yang terbakar dengan ciri-ciri yang diberikan oleh ibu tersebut, dan ini menjadi petunjuk bagi kita dalam rangka mengungkap pelaku dan juga kasus ini. Kita harapkan dalam waktu tidak lama lagi, ya, kita harapkan minggu ini bisa semua pelaku yang terlibat ini akan kita tangkap semua. Tidak berhenti sampai di sini, polisi terus berupaya untuk mengungkap motif di balik kasus pembunuhan sadis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, Turn Back Crime, RTV. Polisi tangkap 8 pelaku yang menewaskan korban. Apa saja peran masing-masing pelaku? Usai jeda, tetap di Turn Back Crime.